Shalom, damai di hati. Bahan khotbah kita terambil dari Bilangan 10 ayat 1-10 dengan tema Iyub nafiri tanda semboyan menghadapi ancaman. Sahabatku, kitab Bilangan adalah salah satu kitab dalam Alkitab, terutama dalam bagian Perjanjian Lama. Kitab ini juga dikenal sebagai Bamidbar dalam bahasa Ibrani yang berarti di padang gurun. Latar belakangnya mengambil tempat setelah peristiwa kebebasan Bani Israel dari perbudakan di Mesir dan sebelum mereka memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan. Penulis kitab ini umumnya dianggap sebagai Musa, yang dianggap sebagai pemimpin Bani Israel pada saat itu. Kitab Bilangan mencatat perjalanan Bani Israel selama 40 tahun di padang gurun, termasuk penghitungan penduduk, peraturan-peraturan, dan kisah-kisah penting selama masa tersebut. Kitab ini juga mengandung hukum-hukum, petunjuk ibadah, dan cerita tentang pemberontakan dan ujian yang dihadapi oleh bangsa Israel selama perjalanan mereka. Kitab Bilangan memberikan gambaran tentang bagaimana Bani Israel harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan menjalani perjalanan menuju janji Tuhan terhadap mereka. Ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa. Tafsiran. Ayat ini mengawali perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Perintah ini berkaitan dengan pembuatan 2 trompet perak yang akan digunakan untuk berkomunikasi dan memberikan isyarat kepada umat Israel. Ayat 2. Buatlah 2 nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Tafsiran. Tuhan memberikan instruksi kepada Musa untuk membuat 2 trompet perak. Trompet ini akan memiliki fungsi khusus, yaitu untuk mengumpulkan jemaah umat Israel dan memberikan isyarat kepada perkemahan pertukaran mereka. Penggunaan trompet ini akan membantu dalam mengkoordinasikan aktivitas dan pergerakan umat Israel selama perjalanan mereka. Ayat 3. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Tafsiran. Trompet-trompet ini akan digunakan untuk memanggil seluruh jemaah umat Israel agar berkumpul di dekat pintu kemah pertemuan. Ini akan menjadi cara yang efektif untuk mengatur pertemuan umum atau memberikan pengumuman penting kepada seluruh umat. Ayat 4. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Tafsiran, jika hanya satu trompet yang ditiup, ini akan menjadi isyarat bagi kepala-kepala suku Israel untuk berkumpul ke Musa. Ini menunjukkan bahwa ada tingkat komunikasi yang berbeda berdasarkan jumlah tumpukan trompet yang ditiup. Ayat 5. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Tafsiran. Isyarat berupa jeritan yang ditiupkan dengan trompet akan menjadi tanda bagi perkemahan yang berada di sebelah timur untuk berkumpul. Trompet ini akan membantu dalam mengatur pertemuan atau koordinasi di antara perkemahan yang berbeda arah. Ayat 7. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Tafsiran. Di sini, perbedaan antara isyarat dan jeritan ditekankan. Trompet digunakan dengan berbagai isyarat atau pola bunyi untuk berkomunikasi dan mengatur pergerakan umat. Tetapi dalam situasi memanggil seluruh jemaah, itu tidak perlu dilakukan dengan cara yang dramatis atau mencolok. Ayat 8. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Tafsiran. Perintah ini juga ditujukan kepada Harun, imam besar, dan keturunannya. Mereka juga diberitahu tentang pentingnya menggunakan trompet ini sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ayat 9. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan, Allahmu, dan diselamatkan daripada musuhmu. Tafsiran. Trompet juga akan digunakan dalam konteks perang. Ketika umat Israel berperang melawan musuh, trompet akan ditiupkan untuk memberikan peringatan kepada Tuhan dan juga sebagai isyarat bagi umat Israel. Tuhan akan melihat tindakan ini sebagai tanda iman dan ketaatan, dan Dia akan memberikan pertolongan untuk menyelamatkan umat Israel dari musuh-musuh mereka. Ayat 10.
Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan, Allahmu. Tafsiran. Ayat terakhir menetapkan penggunaan trompet dalam konteks perayaan dan ibadah. Pada hari ke-10 bulan yang ke-7, trompet harus ditiupkan sebagai isyarat jeritan. Pada hari raya pendamaian, trompet akan ditiupkan dalam korban bakaran dan korban keselamatan sebagai bentuk peringatan yang khusus bagi umat Israel. Ini adalah bagian dari ibadah dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Demikianlah tafsiran ayat per ayat dari kitab Bilangan 10 ayat 1-10. Isi dari pasal ini menyoroti pentingnya penggunaan trompet perak dalam berkomunikasi, mengkoordinasikan pergerakan umat Israel, dan dalam konteks ibadah kepada Tuhan. Pertama, koordinasi dan kepemimpinan. Teks ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan kepemimpinan dalam perjalanan umat Israel. Tanduk-tanduk perak digunakan untuk memberi isyarat kepada seluruh umat agar berkumpul atau berangkat bersama-sama. Hal ini menunjukkan pentingnya memiliki struktur kepemimpinan yang jelas dan terorganisir dalam komunitas. Kedua, ketaatan dan pengertian. Umat Israel diharapkan patuh dan memahami isyarat-isyarat yang diberikan melalui tanduk-tanduk perak. Ini menekankan pentingnya ketaatan terhadap perintah-perintah Tuhan dan pengertian terhadap tanda-tandanya. Ketiga, komunikasi dengan Tuhan. Tanduk-tanduk perak juga bisa diartikan sebagai alat komunikasi antara umat Israel dengan Tuhan. Ketika tanduk-tanduk dibunyikan, itu menandakan kehendak Tuhan kepada umatnya. Ini mengajarkan tentang pentingnya mendengarkan dan merespons panggilan Tuhan dalam hidup kita. Keempat, persatuan dan solidaritas. Teks ini juga menggarisbawahi pentingnya persatuan dan solidaritas di antara umat Israel. Tanduk-tanduk perak mengumpulkan semua orang menjadi satu, mengingatkan mereka bahwa mereka adalah komunitas yang bersatu dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan. Kelima, simbolisme rohani. Tanduk-tanduk perak juga dapat diartikan secara simbolis sebagai panggilan rohani atau tanda-tanda Tuhan dalam hidup kita. Mereka mengingatkan kita untuk tetap waspada terhadap panggilan rohani, perubahan, atau petunjuk yang Tuhan mungkin berikan kepada kita. Saudara-saudara, melalui khotbah kita hari ini, mari kita belajar untuk dengan rendah hati dan taat mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Seperti umat Israel yang mematuhi perintahnya dan mengikuti petunjuknya. Kita pun harus siap mendengar dan mengikuti firman-Nya dalam segala aspek kehidupan kita. Jadikanlah firman Tuhan sebagai panduan yang membimbing kita dalam perjalanan hidup ini, memberikan kita keberanian untuk menghadapi segala rintangan dan tantangan. Marilah kita menjadi umat yang siap, taat, dan setia dalam mengikuti panggilan Tuhan. Amin.